Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemeriksa dan penonton yang budiman, baik yang ada di panggung ngopi ngobrol volume tinggi maupun yang ada yang sedang live di media sosial, Facebook, Twitter, YouTube dan media sosial lainnya. Oke, pada hari ini Jumat 14 Juli 2023 kami mengucapkan selamat bergabung kembali dalam forum diskusi ngobrol volume tinggi di Ampera Buru Lubis, Kelurahan Pasir Pengerean, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Oke, para penonton yang budiman dan para pemeriksa dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup populer dan cukup dikenal di masyarakat, seorang aktivis yang berbasis kemasyarakatan yang tak lain dan tak bukan saat ini menjadi ketua Clean Government. Beliau adalah Muhammad Sobo. Selamat malam dan selamat datang Bapak di panggung ngopi. Terima kasih kedatangannya. Hari ini panggung ngopi, manajemen panggung ngopi mengambil tema pembahasan kita Pak Sobo adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdikari. Ini tentu ada strategi-strategi khusus dari organisasi non pemerintah, ONP atau kalau dikenal dengan NGO, non government organization, atau yang masyarakat lebih luas mengenalnya adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Pak Sobo sedikit kami menggambarkan, izin panelis menggambarkan bahwa di dunia ini LSM terbanyak itu ada di Amerika. Yang informasinya saya pernah membaca di sebuah buku tahun 2023 ini, LSM di Amerika itu hampir 7 juta LSM, sedangkan di Rusia itu sebanyak 760.000 LSM. Di Indonesia terakhir datanya kalau nggak salah 372.000 LSM ada di Indonesia. Begitu juga dengan Kabupaten Rokan Hulu, saya rasa ada ratusan ya Pak Sobo ya, belum ya, puluhan LSM ada di Kabupaten Rokan Hulu. Oke Pak Sobo, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Sobo menceritakan tentang kiprah dan bagaimana kehadiran LSM Clean Government di Kabupaten Rokan Hulu. Kami persilakan. Terima kasih diberi waktu untuk menyampaikan. Saya sebagai Direktur Eksekutif Clean Government, sebetulnya sebelum Clean Government saya pertama di LSM Forum 16 yang berpusat di Rokan Hulu juga. Program kami pertama waktu itu adalah mengajarkan masyarakat cerdas, supaya masyarakat berdiri di atas kaki sendiri begitu. Pertama program kami mengambil tanah PTSD sebanyak 1.500 hektar dengan masyarakat Kota Tengah. Berhasil kami dapatlah tanah 1.500 hektar, insya Allah kita serahkan kepada Koperasi Karya Perdana yang diketuai oleh Sari Antoni. Dapatlah untuk pengurus-pengurus tersebut kalau nggak salah 142 surat. Itulah program pertama kami di LSM yang lokal, bukan berpusat ke Jakarta gitu. Jadi akhir-akhir itu ketuanya Mendiang Andi meninggal, saya beralih ke LSM Parwi bergabung dengan Mendiang Irfansah.
Habis itu barulah bergabung ke Kelingo Permen sebagai ketua. Dulu saya sekretaris. Karena di Kelingo Permen itu tugasnya hanya relawan tentang korupsi dan percepatan pembangunan di daerah. Jadi tugas saya selama ini ya mengajar masyarakat supaya pintar tadi yang pertama, yang kedua membantu penegak hukum, memberi informasi-informasi, ada yang akurat, ada yang tidak akurat. Gitu. Nah, jadi kita berharap kepada semua lembaga untuk kemasyarakatan, mari sama-sama kita bina masyarakat. Kita bantu dia kesulitan tentang segala hal itu kalau kita bisa bantu tanpa pamrih kita membantu. Gitu. Insya Allah kita membantu orang tanpa pamrih itu akan ada aja rezeki kita. Iya, subhanallah. Merdeka. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran di LSM ini. Kalau saya pribadi gitu. Dan saya juga ada sedikit banyaknya berbuat untuk daerah ini. Gitu. Sehingga saya sekarang ya dianggap pemerintah bekerja sama lah untuk membantu pemerintah untuk membangun. Salah satu contoh ada satu SMK itu yang di Simpang Sempurna Alam itu tanpa memakai APBD perak pun sampai sekarang sudah ada hampir 100 muridnya. Dan ada dekat situ juga 6 hektar tanah hebah untuk bumi perkemahan. Nah, tapi sampai saat ini sayang belum tercapai maksud yang dituju gitu. Mungkin entah anggaran kita tidak ada, entah kurang tepat tempat, nggak tahu. Saya tidak akan menjelekkan pemerintah atau siapapun gitu. Cuman kita berharap supaya bumper ini dibangun, diupayakan supaya jangan itu diminta lagi oleh penghebah tanah. Karena 6 bulan yang lewat dia sudah bilang bahwa tanah itu kalau nggak dibangun akan kita ambil lagi katanya. Jadi kemarin saya juga sudah beri datanya sama ketua DPR supaya itu ditindaklanjuti gimana upaya supaya bisa membangunnya gitu. Nah, mungkin itulah gambaran dari LSM yang 3 LSM yang saya ikuti. Saya tidak pernah orang minta tolong itu dengan menetapkan. Cuman kalau ada yang minta tolong saya bantu, selesai urusannya, ada diberi alhamdulillah, nggak diberi ya nggak masalah. Terima kasih. Oke, luar biasa ini orang tua kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana memang kita berbuat ikhlas dalam membela masyarakat itu. Merdeka. Hari ini memang kita butuhkan pribadi-pribadi yang seperti itu. Karena bangsa ini kita merdekakan, negara ini kita merdekakan dengan berkat kita bersatu padu sehingga terjadilah negara Republik Indonesia yang kita cintai hari ini. Kalau pepatahnya lidi itu Pak, kalau dia sendiri-sendiri mudah patah. Lidi itu kecil, kalau dia dikumpulkan banyak-banyak bisa mengangkut sampah dan membersihkan pekarangan rumah. Betul nggak Pak? Artinya pemerintah jangan pandang sebelah mata tentang komunitas LSM ini. Artinya partisipasi masyarakat itu sangat menentukan sekali sukses atau tidak suksesnya program dari sebuah pemerintah. Oke, para pemirsa dan penonton yang yang budiman, baik yang ada di panggung ngopi ngobrol volume tinggi Ampera Bro Lubis maupun yang sedang live hari ini di media sosial TikTok, Twitter dan YouTube, silakan kami ajak untuk berpartisipasi, memberikan komen, subscribe dan masukan kepada kami manajemen. Pak, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya melihat akhir-akhir ini banyak bermunculan LSM, non-government organisasi. Itu memang secara undang-undang itu diatur
ada undang-undangnya dan dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Cuman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seharusnya dia menciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang berdikari, baik itu secara ekonomi, politik, pendidikan dan pemikiran. Bagaimana Bapak melihat LSM kekinian hari ini? Apa kira-kira yang menurut Bapak, oh ini tidak cocok, ini yang mantap gitu. Kira-kira mohon komentarnya Pak. Saya menilai rekan-rekan terkadang ceroboh dan dibawa emosional. Seharusnya kita lembaga ini berjiwa besar gitu. Ada masalah nggak usah dibawa emosi, tanya bagus-bagus. Yang penting kita pegang itu data. Kita mau dihujat orang, hujat lah. Bila perlu dipukulnya kita, kan gitu. Jangan kita mau memukul orang gitu. Nah, jadi kita harus lemah lembut. Acuh, kita bekerja melengkapi data, umpama mau mengkritik sesuatu proyek lah umpama. Walaupun kita dicaci maki, mandor kerja, caci maki lah gitu. Namun kerja kita mau moto besinya foto, cuman minta izin dulu lah. Nah, karena nggak bisa melarang orang itu, kita punya. Tapi kita minta izin Pak ya. Nah, minta izin, jangan salah, nanti kita salah. Kita minta izin, tidak diizinkan urusan dia, cuma hak kita ada. Undang-Undang nomor 31 itu transparansi kan. Boleh, semua masyarakat itu boleh kalau dia mau. Nah, cuman kan kalau dia bukan LSM, untuk membuat laporannya dari apa gitu. Cuman paling laporan lisan saja, tidak mungkin lah itu ditanggapi polisi kan. Nah, jadi makanya, jadi diharap juga pada rekan-rekan LSM, marilah kita berjiwa besar, jangan gegabah, jangan mudah emosi. Insya Allah kita tidak dibenci orang gitu. Kayak saya, berapa kasus saya lapor, namun orang nggak sakit hati karena saya ingatkan dulu. Kasus genset contoh, sampai apa namanya, pamannya sendiri Marjeni memanggil Januar, itu jangan ditender karena masukan dari kami sama Haji Marlis Kasim sudah mendiang, namun itu tetap tendernya. Akhirnya baik, Bang Marjani baik sama saya karena dia tahu kami udah ingatkan gitu. Nah, sama kasus Bu Epi, saya udah ingatkan dan nadak itu tidak boleh pihak ketiga. Karena Yugnesnya udah dari pusat sana. Nah, akhirnya tahun besoknya dibuatnya lagi, ya udah. Ya kita udah ingatkan, kita lapor gitu. Kita LSM ini kalau menurut saya, yang disampaikan Pak Damri itu saya sangat berpegang lah. Semua permasalahan itu kalau bisa ada temuan kan uang negara kan. Uang rakyat. Nggak usah langsung lapor dulu. Itu pesan Pak Damri kemarin. Laporkan kayak sekarang Sekda Pak Saki laporkan dulu Pak ini begini. Tolong perbaiki supaya jangan ada kerugian negara di sana. Kalau nggak perbaiki terpaksa kami lapor kan gitu. Jadi alhamdulillah lama pesan Pak Damri itu banyaklah masalah-masalah tentang kenakalan pejabat dan namanya. Insya Allah diperbaiki waktu Pak Damri Sekda, Pak ini begini salah. Tolong ingatkan, tolong perbaiki. Tolong jangan dibayarkan umpama proyek marhab. Tolong kan tidak ada yang jadi korban gitu. Kehilangan uang kita tidak ada. Kembali lagi dia kan. Nah, jadi menurut saya, pesan saya kepada rekan-rekan, marilah kita secara sopan santun, walaupun hati menggebu-gebu teman, dibawa tahan nafsu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itu pribadi saya gitu ya. Jadi sehingga kita tidak ada orang yang membenci kita. Gitu. Kita lapor ya, kita udah ingatkan. Mau benci dari mana lagi coba. Kan gitu. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diskusi lagi nih Pak Sepuh. Masih panjang lagi karena
ilmu Pak Sobo ini jarang kami dapat. Kami sebagai yang masih junior-junior ini perlu sekali tuntunan bagi kami dalam melaksanakan tugas fungsi kami sebagai partisipasi masyarakat pada pemerintah. Oke, para pemerintah dan penonton yang budiman, Pak Sobo tadi sedikit menyinggung perjuangan beliau dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama sebagai warga negara Republik Indonesia. Para penonton dan pemirsa, saya mendengar kecintaan Pak Sobo kepada negara ini lewat tidak inginnya ada di negara ini tindakan bilang tadi kenakalan pejabat ya. Kalau saya kembalikan kepada teks hukumnya adalah tindakan korupsi gitu ya. Sampai berjuang ke Jakarta. Kemudian saya pernah dengar juga ada penerimaan CPNS dengan Haji Marlis, juga disebut-sebut nama bapak ini. Itu zaman dahulu kala ya, sudah selesai persoalannya Pak Sobo ya. Cuman itu kalau pergi ke Jakarta itu kan dengan jarak tempuh yang jauh Pak Sobo. Sementara semua itu harus dilakukan dengan swadaya. Betul nggak Pak? Apa sebenarnya, apakah ini karena kecintaan kepada daerah, apakah memang ini memang no korupsi gitu? Sedikit komentar Pak Sobo terkait ini. Itu sebenarnya yang pertama karena izin Allah, yang kedua karena saya menilai waktu itu kalau tidak ada untuk menindak, untuk membantu penegak hukum, siapa lagi gitu. Jadi kami coba lah, insya Allah sekali dua kali ya lah, pakai ongkos sendiri. Nanti ya namanya kan Pasti ada orang bersimpati ya. ya di Pekanbaru itu orang rohul sangat banyak. Orang rohul yang pintar, yang punya uang di Pekanbaru ini tidak rela dia rohul ini dijual gitu loh. Iya betul. Nah, jadi mereka siap untuk menyupport kita, Iya. membantu ini, membantu segala macam lah. Bahkan ada yang membantu mengonsep laporan gitu, profesor-profesor yang ada di Pekanbaru. Karena dia sifatnya, dia ingin rohul ini maju bagus karena kampung halaman dia. Kalau nggak salah saya 17 kali kasus gensen itu saya ke Jakarta. Insya Allah pulang dari Jakarta disuruh datang lagi. Karena mereka tahu ekonomi saya gitu. Disuruh dibilang KPK. Oh, kekurangan data karena KPK besar, anggaran itu turun. Karena data itu dia yakin saya bisa dapat. Dia minta tolong dia, bukan harus lengkap data, bukan, tolong kalau bisa dari ini Pak Sobo biar kamu. Itu mana dikasih lagi uang supaya bisa saya melaksanakan itu gitu, karena mereka tahu ekonomi saya susah. Kalau nggak ada bantuan untuk di rumah mungkin saya nggak bisa cari yang disuruh KPK gitu loh. Jadi enggak, barulah saya berhenti. Berapa tahun saya nggak pernah dengar suara, adalah 4 tahun lah. Karena yang pertama fisik nggak tahan lagi, mental sudah turun, ekonomi nggak mau bangkit gitu. Jadi untuk bergerak ke Jakarta itu malas gitu lah. Karena dulu saya menilai kasus Genteng itu sangat berat loh. Kalau nggak ada yang yang nyupport kita Jakarta sana, tidak bakal naik juga. Ya namanya semua orang punya link. Tapi insya Allah adalah. Nah, karena ketua LSM saya ini adik ipar Pak Mahfud gitu. Itulah sebabnya terungkap kasus Gensen ini, kalau enggak alam gitu. Jadi itulah gambarannya. Jadi kita harap kepada teman-teman kalau mau bergerak untuk kebaikan rohul, saya mulai saat ini merasa sudah siap untuk bersama-sama, tapi bukan untuk sendiri gitu loh. Kalau sendiri saya udah berat, cuman kalau bersama-sama saya akan ikut. Ada bukti yang akurat, sama-sama kita
Kita cari donatur kita, ada bukan baru sana gampang kok dengan cara ada bukti akurat tentang korupsi di lokal ini mereka akan bantu gitu. Peduli mereka. Peduli, tetap peduli. Tinggal tergantung kita menyampaikan. Cuman yang pertama penilaian orang itu yang datang ini ada kepentingan enggak? Kalau dia seorang pejabat, insya Allah orang itu enggak juga. Karena dia tentu tahu karena ini mungkin tidak dilantik jadi kepala ini dia buat ini dia akan mau gitu. Atau seorang kontraktor umpama nggak pernah menantang dia, orang itu yang mau support kalau untuk kepentingan ada di sana karena mereka menilai saya tidak ada kepentingan, pejabat saya enggak, kontraktor saya enggak gitu. Jadi murni menurut mereka saya itu memperbaiki roh gitu lah. Jadi cuman itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kasus kita dengar para pemirsa dan penonton bahwa kasus Gerset ini sudah ingkrah ya Pak ya. Sudah ada yang terpidana dan sudah ada yang dinyatakan pengadilan bersalah dalam persoalan itu. Oke, terima kasih pemirsa. Mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita di akhir waktu, manajemen memberikan waktu yang begitu singkat Pak ya rasanya ya kita diskusinya, ngobrol-ngobrolnya. Saya mau kasih Bapak Bapak sedikit himbauan kepada para aktivis ya, aktivis LSM, kemudian kepada pemerintah dalam rangka untuk kemajuan kampung halaman, kemajuan Rokan Hulu. Sedikit saja Pak, terakhir mungkin Pak. Ya baik, permintaan Pak. Ngobrol dulu tinggi. Kita berharap kepada rekan-rekan seperti yang saya sampaikan tadi, sopan santun, dan juga kepada pemerintah kita berharap diakomodir LSM wartawan karena mungkin ada yang bisa membantu pemerintah untuk membangun ini gitu. Janganlah dibuat sebagai musuh, janganlah angkuh nanti terkadang nepon nggak diangkat, WA nggak dibalas-balas kan nggak mau berteman namanya. Memberikan masukan terkadang ada yang salah dia mau menyampaikan lewat HP kan. Nah, jadi kita berharap kepada pemerintah terhadap LSM wartawan akomodirlah sesuai dengan aturan atau dengan anggaran. Mungkin LSM wartawan kan ada anggaran kan, bantu mereka supaya dia jangan nyelonong, apa maksudnya? Jangan nggak beretika. Jangan nggak beretika. Kalau dia dah akomodir itu saya rasa semua itu lancar-lancar aja gitu. Tidak akan ada komplit, tidak akan ada hujat menghujat gitu. Nah, jadi kita berharap pada rekan-rekan seperti tadi kepada pemerintah ya begitu. Kemudian apalagi kayak S-Bank sekarang kita udah melihat udah mulai mengakomodir. Cuman kita harus sabar juga, terkadang kan APBD ini tidak mencukupi karena saya melihat mau lebaran itu kayaknya di Kesbang di Kominfo itu ada yang mau emosi kayaknya karena belum cair uangnya kan gitu. Nah, itu kita juga harus memahami. Jangan kan kita paksa kayak nggak ada, itu mau dibuatnya apa gitu. Pemerintah pun harus legowo juga. Iya. Jangan karena nakal. Nah, jangan pula sembunyi, bilang aja apa adanya. Ini kan sebagai rondo. Kita menyangka dia ada menyimpan uang untuk kita, padahal uang tidak ada. Cuma karena dia merondo, dugaan kita. Saya dulu tenang tuh. Nah, jadi itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Sobu yang sudah memaparkan tentang bagaimana duka dan sukanya ketika memilih menjadi partisipasi masyarakat atau LSM. Tapi yang jelas kita sejarah sudah membuktikan bahwa memang negara Republik Indonesia ini adalah diawali dengan berkumpulnya sekelompok masyarakat yang ingin sebuah negara, sebuah bangsa. Kelompok masyarakat ini bercita-cita luhur, akhirnya jadilah bangsa Indonesia ini. LSM ini adalah sekelompok masyarakat
yang nilainya dan cita-citanya juga luhur. Yang pertama sekali adalah bagaimana mereka berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan program pemerintah. Selain mengawasi sehingga program itu terlaksana dengan tepat sasaran. Oke, para penonton yang budiman yang berada di panggung ngopi ngobrol volume tinggi, terima kasih atas perhatiannya, termasuk pemeriksa baik itu di media sosial, TikTok, Facebook dan medsos lainnya. Kami mohon maaf jika ada penyampaian yang nggak pada tempatnya bersama narasumber. Izinkan kami undur diri. Selamat bergabung di waktu dan tempat yang sama. Merdeka! 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 Jadi Rudi. Ada. Tuh, Rudi itu merono.